Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuziana Dilana Putri dengan NIM 2305878, berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Bella, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan, di mana itu pengertiannya, proses, fungsi, dan manfaat komponennya. Di mana administrasi keuangan ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan suatu organisasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Administrasi keuangan tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan dana agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, administrasi keuangan ini menjadi elemen krusial karena terkait langsung dengan bagaimana dana pendidikan dikelola untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Banyak kasus penyalahgunaan pendidikan yang terjadi akibat kelemahan sistem administrasi keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai administrasi keuangan dapat membantu pencegahan terjadinya korupsi dan penyelenggaraan dana di lembaga pendidikan. Administrasi keuangan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan karena memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pendidikan. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian administrasi keuangan. Secara umum, administrasi keuangan itu adalah serangkaian proses yang mencakup pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap keuangan suatu organisasi. Dalam dunia pendidikan, administrasi keuangan ini mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dana pendidikan melalui penerimaan penggunaan hingga pertanggungjawaban anggaran, di mana administrasi keuangan ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu institusi pendidikan. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, penggunaan dana dapat dikontrol dengan lebih baik, sehingga institusi dapat menjalankan program-program tanpa mengalami kendala finansial. Ada menurut beberapa ahli, administrasi keuangan memiliki beberapa definisi. Yang pertama itu menurut Sutisna 2020 menyatakan bahwa administrasi keuangan ini merupakan suatu sistematis dalam pengelolaan anggaran agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Yang kedua, Mardiasmo 2018 mendefinisikan administrasi keuangan ini sebagai suatu sistem yang direncanakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan suatu lembaga guna mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dari definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa administrasi keuangan bukan hanya sekedar pencatatan atau pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian anggaran agar dapat digunakan secara optimal. Materi yang kedua, tujuan administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan dalam pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan, di mana administrasi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana pendidikan itu digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, setelah itu, efisiensi dalam penggunaan anggaran itu dapat membantu menghemat biaya tanpa pengorbanan kualitas pendidikan. Tujuan yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transportasi keuangan, di mana meningkatkan
akuntabilitas dan transportasi keuangan tersebut, setiap transaksi keuangan itu harus memiliki bukti dan laporan yang jelas. Yang kedua, transportasi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan tersebut. Tujuan yang ketiga itu minimalisir penyalahgunaan pendidikan, di mana administrasi keuangan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan data, seperti korupsi atau penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Yang kedua itu pengawasan yang ketat dapat mengurangi risiko penyelenggaraan anggaran. Tujuan yang keempat, pendukung perencanaan keuangan yang lebih baik, di mana dengan adanya sistem administrasi keuangan yang baik, institusi pendidikan dapat menyusun rencana keuangan yang lebih realistis dan tertara. Yang tujuan yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan pihak yang terlibat dalam pendidikan, di mana pengelolaan keuangan yang baik dapat memastikan bahwa tenaga pendidik dan staf mendapatkan haknya secara tepat waktu. Yang kedua, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai juga dapat didukung dengan pengelolaan keuangan yang optimal. Materi yang ketiga yaitu tentang proses administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan dalam pendidikan itu mencangkup beberapa tahap yang harus dilakukan secara sistematis. Tahap yang pertama itu perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan ini merupakan tahap awal dalam administrasi keuangan yang mencakup penyusunan anggaran untuk periode tertentu. Dalam konteks pendidikan, perencanaan keuangan biasanya dituangkan dalam bentuk rencana anggaran berpendapatan dan belanja sekolah, atau disebut juga dengan atau kependekannya juga yaitu RAPBS, yang mencakup semua kebutuhan sekolah dalam 1 tahun ajarannya. Yang tahap-tahap dalam perencanaan keuangan tersebut meliputi yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan anggaran, yang kedua menganalisis sumber pendapatan, yang ketiga membuat skala prioritas pengeluaran, yang keempat menyusun rencana anggaran secara rinci. Yang tahap yang kedua, pelaksanaan keuangan, di mana pelaksanaan keuangan itu setelah disusun, tahap selanjutnya itu kan adalah pelaksanaan keuangan, di mana dalam tahap ini penggunaan dana harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk mencegah penyalahgunaan, dapat memisahkan tugas dalam pengelolaan keuangan yang mencakup 3 pihak utama. Yang pertama itu pihaknya otorisator, di mana otorisator itu pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkaitan penerimaan dan pengeluaran keuangan, contohnya kepala sekolah atau rektor. Yang kedua, ordonator, di mana ordonator itu penjabat yang bertugas menguji dan menyetujui pengeluaran dana sebelum dilakukan. Yang ketiga, bendahara, pejabat yang bertanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan. Tahapan yang ketiga yaitu tentang pertanggungjawaban keuangan, di mana tahap terakhir dari administrasi keuangan itu kan pertanggungjawaban keuangan, yang mencakup yang pertama penyusunan laporan keuangan secara berkala, yang kedua audit keuangan oleh pihak internal maupun eksternal, yang ketiga penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berwenang seperti Dinas Kependidikan atau Badan Pemeriksakan Keuangan atau BPK. Tahap yang keempat, manfaat administrasi keuangan. Yang pertama itu manfaatnya itu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Yang ketiga, membantu proses perencanaan dan evaluasi keuangan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan. Yang kelima, memastikan kesejahteraan guru atau staf dan pendidikan. Tahap yang kelima yaitu komponen administrasi keuangan, di mana yang pertama itu sumber
pendapatan, di mana dana pendidikan berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat, atau dana lain. Yang kedua, perencanaan keuangan menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan institusi. Yang ketiga, penggunaan anggaran memanfaatkan dana secara efektif dan efisien. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan keuangan, mencatat semua transisi keuangan dengan jelas dan transparan. Yang terakhir, pengawasan dan audit keuangan, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana melalui pengawasan yang ketat. Sekian penjelasan materi dari saya. Dapat saya simpulkan di mana administrasi keuangan dalam dunia kependidikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Dengan adanya pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan serta sistem pengawasan yang baik, risiko penyalahgunaan anggaran dapat minimalisir. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam administrasi keuangan pendidikan itu harus memiliki integritas dan pertanggungjawaban moral yang tinggi demi kemajuan dunia pendidikan. Sekian dari saya Fauziana Dilana Semputri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.